Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan memberi materi ya pelajaran IPS tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Baik. Nah, lebih dari 300 kelompok suku bangsa, suku-suku bangsa tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Nah, apa saja keberagaman Indonesia yang terbagi dalam beberapa jenis yaitu yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan, yang kedua adalah keberagaman suku bangsa dan budaya, yang ketiga adalah keberagaman agama, keempat adalah keberagaman ras, kelima adalah keberagaman golongan. Suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kalian lihat pada gambar di samping. Nah, itu salah satu kondisinya seperti itu. Nah, jadi di Indonesia itu ternyata banyak sekali perbedaan atau keragaman. Satu, ya. Yang pertama adalah bahasa daerah, dua, adat istiadat, tiga, rumah adat, empat, pakaian adat, lima, upacara adat, 6. Tarian daerah, 7. Seni pertunjukan, 8. Lagu daerah, yang terakhir adalah alat musik tradisional. Perbedaan budaya setiap suku bukan alasan membuat kita saling menghina. Justru kita merasa kaya terhadap budaya seharusnya yang membuat kita bangga terhadap bangsa Indonesia. Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman wilayah dan lingkungan. Keberagaman wilayah dan lingkungan wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke yang membentuk suatu kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut membentang laut yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga disebut dengan negara bahari. Nah, dari sana Indonesia ternyata terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Nah, ternyata wilayah ini memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, termasuk flora. Flora itu seperti tumbuhan, fauna itu seperti hewan. Nah, kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk berpengaruh terhadap keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiami suatu tempat. Seperti itu, sayang. Jadi, kalau misalkan kalian lihat atau kalian jalan-jalan, kalian lihat pantai, terus kalian lihat perkebunan, gunung, padang rumput, perkotaan, atau daerah industri, itu merupakan keberagaman wilayah dan lingkungan sekitar. Seperti itu, Nak. Selanjutnya, nah, keragaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi, yaitu komunikasi ya, Nak. Yang kedua adalah sistem norma yang mengatur interaksi tersebut dan lain-lainnya. Nah, kalian bisa lihat dan kalian bisa baca. Di sana ada ciri-ciri khas suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian bisa baca, ada yang pertama ada tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian, dan sistem kekerabatan. Nah, kalian bisa lihat ya, Nak, seperti kekerabatan itu seperti suku ya, seperti suku Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, selanjutnya adalah keberagaman agama. Apa itu agama? Agama sistem keyakinan kepada Tuhan. Nah, di Indonesia ini banyak ternyata agama yang tersebar ya. Tapi agama yang paling pertama adalah Islam ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar yang Bu Leslie taruh di sebelah kanan atas. Itu salah satu gambar, contoh salah satu gambar. Nah, selanjutnya, keberagaman ras.
Kalian bisa lihat dulu dari gambar yang ada di sebelah kanan atas. Nah, itu eh, kalian bisa lihat. Nah, itu ternyata itu contohnya, salah satu contohnya dari yang ada di ras. Nah, ya, keberagaman ras penduduk Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi. Nah, kalian lihat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi disebut apa, Nak? Iya, terus kalau di Papua, Maluku, itu Maluku ya, dan Nusa Tenggara Timur disebut apa? Hebat. Selanjutnya ya, di Tionghoa, Jepang, Korea yang tersebar di seluruh Indonesia disebut apa? Wah, benar. Nah, kalau yang di eh, India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika disebut apa, sayang? Ih, benar. Karena baca ya, Nak. Nggak apa-apa. Nah, kita di sini belajar. Baik, selanjutnya adalah keberagaman golongan. Golongan adalah sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara administrasi penduduk. Yang kedua, secara usia penduduk. Yang ketiga, secara ekonomi. Yang keempat, secara pendidikan. Yang kelima, secara politik. Dan yang terakhir atau yang keenam, berdasarkan mata pencarian atau profesi. Nah, kalian nanti bisa dipelajarin lagi, bisa kalian lihat lagi, kalian bisa baca lagi yang ada di video tersebut atau di video ini ya, Nak. Nah, itu aja penjelasan dari Ibu. Nanti ada penugasan yang ada di buku paket. Kalian boleh lihat video ini atau kalian boleh baca yang ada di buku paket tema ya, Nak. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan Ibu ada salah kata. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah. Tetap semangat ya, Nak. Terima kasih.